Kalau ada survei yang nanyain siapa aja yang pengen banyak duit, mungkin kita bakal dapat hasil kayak gini. Ya, karena siapa yang gak mau kaya dan bisa beli apa aja. Tapi tahukah kalian bahwa sebenarnya orang-orang paling kaya itu duitnya gak banyak? Ya, sekilas emang gak masuk akal, tapi begitulah kenyataannya. Tapi kalau gitu, kenapa mereka bisa disebut kaya raya? Nah, buat ngejawabnya, coba kita lihat Om Botak ini. Gajinya setahun sekitar 80 ribuan dolar, alias dalam tanda kutip cuma sekitar 2 kali lipatnya kebanyakan orang Amerika. Tapi dia itu punya 11% saham Amazon, dan nilai perusahaannya itu, ya, segede ini. Makanya dia bisa punya kekayaan yang cukup buat bikin 6 ibu kota baru. Inilah juga kenapa dua orang ini kaya raya. Penyebabnya karena perusahaan mereka yang bernilai besar. Jadi ya sebenarnya di dompet mereka pun gak ada uang ratusan miliar dolar. Tapi banyaknya itu datang dari perusahaan yang mereka punya. Dan ya nilai perusahaan tentu besarnya gak ngira-ngira. Bahkan kalau 5 perusahaan terbesar dunia kita satuin, nilainya itu bakal ngalahin seluruh penghasilan negara ASEAN yang digabungin. Gila banget. Tapi pertanyaannya, dari mana nilai itu kita dapetin? Apakah ada orang yang ngitungin duit mereka satu persatu? Tentunya nggak gitu. Nilai perusahaan itu ditentuin sama yang namanya market capitalization. Ya, terima kasih seperti biasa Google Translate. Jadi, intinya itu adalah ukuran yang ditentuin dari harga saham per lembarnya tiap perusahaan dikali sama jumlah orang yang megang semua saham itu. Dan lebih gampangnya lagi, saham itu adalah unit kepemilikan yang dijual sama suatu perusahaan. Biar yang beli bisa ikut jadi pemilik perusahaan dan dapat untung, kayak yang kita bahas di video ini. Dan ya, gabungan kedua hal tadilah yang jadi harga atau nilai suatu perusahaan. Tapi apakah itu doang caranya? Oke, tentunya nggak cuma kayak gitu. Jadi kalau tadi kita ngukur si market capitalization, ya nyatanya ternyata ada ukuran lain yang namanya adalah market valuation. Bedanya, kalau yang tadi itu berdasar hitungan simple, kalau yang ini adalah kumpulan dari banyak faktor buat mereka ambil keputusan. Dan buat cara ngitungnya, sebenarnya kebagi jadi 2 macam, yang nantinya akan dihitungin sama ahlinya. Yang pertama, dari perhitungan nilai suatu perusahaan yang udah mulai dapetin pemasukan. Contohnya pakai teknik yang kayak gini, buat ngitungin nilai perusahaan yang udah mapan. Atau cara kedua, yang manfaatin perhitungan dari suatu perusahaan yang belum dapetin pemasukan. Biasanya ini dipakai buat ngitung nilai perusahaan yang masih rintisan. Dan ya, karena masih awal, biasanya startup itu masih susah dihitung nilainya karena pemasukannya yang belum stabil. Tapi bukan berarti mereka jadi nggak berharga. Karena buat mereka yang gerak di bidang teknologi atau tempat yang lagi booming, bisa aja mereka jadi perusahaan bernilai gede di masa depan. Contohnya kayak medsos satu ini waktu dulu. Dan buat ngitungnya, metode yang biasa digunain itu kayak pakai nilai rapor. Dan yang nilai contohnya adalah ini, dan ini. Dan dengan tahu ini semua, kita yang mau nyari kerja, bikin usaha atau investasi, jadi bisa makin kebayang sama perusahaan yang kita cari. Jadi ya, orang-orang terkaya itu duitnya banyak berwujud saham perusahaan, gak kayak yang kita bayangin. Dan nilai perusahaan itu tentunya bukan dihitungin duitnya satu-satu, tapi lewat perencanaan yang ngelihat potensi si perusahaannya juga. Jadi buat kita yang emang mimpi punya banyak uang, mending segera nabung dan investasi juga. Asal jangan lupa juga silaturahmi sama tetangga, biar nggak dikira kerjaannya cuma ngejagain lilin. Dan seperti biasa, terima kasih. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious.